Takwa Talks with AI. When Takwa Talks the Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum, sahabat takwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di pendalaman kita. Hari ini kita mau fokus ke satu ayat yang kuat banget pesannya ini. Dari surat Al-Baqarah ayat ke-16. Iya, ayat 16 Al-Baqarah, ayat yang luar biasa memang. Ayat ini kan ngasih gambaran kayak metafora gitu ya, tentang sekelompok orang, mereka ini digambarkan melakukan perdagangan. Tapi perdagangannya ini buruk sekali. Transaksi yang akhirnya rugi total. Betul. Bunyinya kan, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perdagangannya nggak untung dan mereka nggak dapat petunjuk, begitu ya? Tepat sekali, gambaran yang sangat jelas tentang kerugian. Nah, misi kita kali ini nih, sahabat takwa, kita mau coba pahami ya, apa sih hakikat perdagangan ini? Konsekuensinya apa? Dan yang paling penting, relevansinya buat kita sekarang ini gimana? Kita akan coba lihat dari kacamata para ulama tafsir ya. Ada Imam Ar-Razi, Imam Ats-Tsabari, Al-Qurtubi, dan lainnya. Oke, siap kita bedah ayat ini? Siap, insya Allah. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita loncat langsung ke ayat 16, mungkin bisa dijelasin sedikit posisinya. Ayat ini kan nggak berdiri sendiri ya. Ada kaitannya sama ayat-ayat sebelumnya kan? Oh, tentu. Penting banget ini konteksnya, sahabat takwa. Ayat 16 ini bisa dibilang kayak semacam kesimpulan. Atau ya, vonis lah ya, atas perilaku sekelompok orang yang dijelaskan cukup detail di ayat 8-15 sebelumnya. Ayat-ayat tentang orang munafik itu ya? Orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Coba kita ingat-ingat lagi sedikit ciri-cirinya. Oke, misalnya ayat 8 bilang mereka ngaku beriman di mulut, tapi hatinya ingkar. Terus ayat 9, mereka merasa pinter, mau nipu Allah dan orang beriman. Padahal nipu diri sendiri tapi nggak sadar. Hati mereka juga disebut berpenyakit ya? Iya, di ayat 10. Penyakit ragu, munafik, dan Allah tambah lagi penyakitnya. Terus kalau dinasehati jangan bikin kerusakan, malah ngaku sebagai pembawa perbaikan. Itu di ayat 11-12. Ada juga yang soal sombong itu kan, waktu diajak beriman kayak para sahabat. Nah iya, di ayat 13. Mereka malah bilang para sahabat itu sufaha, orang-orang bodoh. Puncaknya yaitu sikap dua muka. Di depan orang beriman, manis, bilang kami beriman. Tapi pas balik ke komplotannya, ke setan-setan mereka, bilang, kami cuma ngejek kok. Ayat 14-15. Para mufasir kayak At-Talabi, Af-Fa'alibi, itu merinci banget perilaku ini. Oke, jadi udah digambarkan sifat-sifatnya gitu ya? Betul. Nah, setelah semua gambaran itu, ayat 16 ini datang. Buat apa? Buat menegaskan hasil akhir dari pilihan dan sikap mereka itu. Kesimpulannya lah. Baik, paham konteksnya. Sekarang kita masuk ayat 16-nya. Bagian awal. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Kata membeli, ishtaro, ini kok menarik ya. Ini kan bukan transaksi di pasar. Jadi maksudnya gimana tuh membeli di sini? Rasanya ini inti banget ya. Kenapa pakai kata membeli ya? Apa signifikansinya? Penggunaan kata membeli ini menyoroti adanya sebuah pertukaran. Ada pilihan sadar yang mereka lakukan. Mereka membayar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Oke. Terus apa aja makna membeli kesesatan dengan petunjuk? Ini menurut para ulama. Nah, para mufasir ngasih beberapa lapisan makna nih, paling nggak ada 3. Pertama, ini artinya memilih atau lebih suka kesesatan daripada petunjuk. Imam Qatadah seperti dikutip Ats-Tsabari dan Ibn Abi Hatim pakai istilah istahabu. Mereka itu lebih cinta, lebih condong ke kesesatan. Jadi ini soal pilihan hati. Lebih suka yang sesat daripada yang lurus ya? Iya. Kedua, bisa juga dimaknai sebagai menukar atau mengganti. Istilahnya istibdal. Seolah-olah mereka ini punya akses ke petunjuk, tapi secara aktif mereka tukar dengan kesesatan. Imam Al-Razi, Al-Wahidi menekankan makna pertukaran ini. Jadi kayak barter gitu ya, petunjuk ditukar kesesatan. Bisa dibilang begitu. Ketiga, artinya mengambil kesesatan sambil pada saat yang sama meninggalkan petunjuk. Ini pandangan dari sahabat senior kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud yang dicatat banyak mufasir. Jadi, mereka pegang erat kesesatan, terus petunjuknya dilepas gitu aja.
Intinya sama ya berarti. Semuanya menuju ke sebuah pilihan aktif yang keliru. Mereka secara sadar memilih jalan yang salah. Tepat, sebuah pilihan yang sangat disayangkan. Dan At-Tabari, kok bisa mereka membayar pakai petunjuk? Kan pada dasarnya mereka ini nggak pernah beneran beriman secara hakiki. Modal apa yang mereka pakai buat transaksi ini? Nah, ini pertanyaan bagus banget dan fundamental. Para ulama punya penjelasan yang jernih soal ini. Ada 2 poin penting. Pertama, sahabat takwa, petunjuk itu tersedia buat mereka, bisa diakses. Bayangkan ada Rasulullah SAW di tengah mereka. Al-Quran turun langsung. Ditambah lagi, mereka kan punya akal sehat, punya fitrah, naluri dasar kebenaran. Oh iya, jadi petunjuknya ada di depan mata gitu ya? Betul, semua ini aset petunjuk yang jelas banget ada buat mereka. Tafsir Al-Razi dan Abu Hayyan menyoroti ketersediaan itu. Kedua, nah ini modalnya, yang jadi harga dalam transaksi ini adalah potensi atau kemampuan mereka untuk meraih petunjuk itu. Atau bahkan perintah Allah kepada mereka untuk ikut petunjuk. Imam At-Tabari menekankan, kesempatan dan perintah inilah yang mereka sia-siakan. Oh gitu ya? Jadi modalnya itu bukan petunjuk yang udah mereka miliki, tapi potensi untuk mendapatkan petunjuk itu ya, kemampuan dan kesempatan yang nggak dipakai. Tepat sekali. Jadi ini kayak orang dikasih modal emas nih, tapi malah dia pilih tukar sama kerikil yang nggak ada harganya. Bahkan mungkin bahaya, mereka buang kesempatan emas, potensi besar yang ada di diri mereka. Wah, ironis banget ya. Mereka menukar sesuatu yang paling berharga, yaitu potensi hidayah, dengan kesesatan yang jelas-jelas merusak. Sangat ironis. Dan itulah inti dari perdagangan yang merugi ini. Oke, nah ayatnya kan lanjut nih, konsekuensinya. Fama rabihat tijaratuhum. Maka perdagangan mereka tidak beruntung. Gimana kita memahami kerugian total ini? Apa sekedar nggak dapat untung aja, atau lebih dari itu? Ungkapan fama rabihat tijaratuhum ini juga menarik gaya bahasanya. Namanya isnad majazi. Artinya, sifat gak beruntung itu disandarkan ke perdagangannya. Padahal yang rugi ya pelakunya, orang-orang munafik itu. Oh, jadi bukan perdagangan yang rugi, tapi orangnya ya? Betul. Miriplah kayak kita bilang, wah bisnisnya bangkrut. Padahal yang bangkrut ya pemilik bisnisnya. Para ahli bahasa dan tafsir kayak Al-Razi, Ibnu Juzai, Al-Qurtubi menjelaskan ini tujuannya untuk menunjukkan betapa pasti dan totalnya kerugian itu. Sangat ditekankan kerugiannya. Jadi ruginya ini gimana? Cuma nggak untung atau gimana? Untung. Imam Al-Razi dan Az-Zamakhsyari yang pandangannya banyak dikutip ulama lain kayak Abu Hayyan menekankan adanya kerugian ganda, double loss istilahnya. Kerugian ganda? Maksudnya? Pertama, mereka kehilangan modal. Roksul mal. Modal, ini apa? Ya petunjuk yang tersedia tapi tolak itu. Fitrah yang lurus, akal sehat. Semua aset berharga buat meraih kebahagiaan sejati. Modal ini hangus, hilang. Oke, modalnya hilang. Terus kerugian kedua? Kedua, mereka juga kehilangan potensi keuntungan. Riba. Keuntungan ini apa? Ya, semua buah manis dari iman. Ketenangan batin, kejelasan tujuan hidup, ridho Allah, dan puncaknya, surga. Semua potensi keuntungan ini lenyap gara-gara pilihan mereka sendiri. Jadi bukan cuma nggak untung, tapi modalnya pun hilang. Wah, ini bener-bener rugi total ya, bangkrut total. Tepat sekali. Rugi dunia akhirat. Dengar ini saya jadi kepikiran nih sahabat takwa. Dalam skala yang beda mungkin ya, kita juga sering kan dihadapkan sama perdagangan kayak gini dalam hidup. Misalnya, tergoda nukar kejujuran demi untung sesaat. Atau menjual waktu berkualitas sama keluarga demi ngejar target kerja yang nggak ada habisnya. Atau bahkan ngorbanin prinsip demi biar populer di medsos. Jangan-jangan, tanpa sadar, kita lagi melakukan transaksi yang merugikan nilai-nilai inti kita. Refleksi yang relevan sekali itu. Imam Qatada, seperti dikutip At-Tabari dan Ibn Abi Hatim, ngasih gambaran dampak kerugian yang menyeluruh dari perdagangan ala munafik ini. Pilihan mereka itu membawa dari petunjuk ke kesesatan. Dari kebersamaan jamaah ke perpecahan, furqah. Dari rasa aman ke dalam ketakutan. Dari ikut jalan lurus, sunnah, ke jalan menyimpang, bid'ah. Wah, dampaknya luas ya. Spiritual, sosial, psikologis juga kena. Betul. Dan pola ini sayangnya bisa kita lihat dalam berbagai bentuk kegelisahan atau konflik, baik personal maupun sosial di zaman kita sekarang ini. Pilihan-pilihan kecil yang menukar nilai dengan sesuatu yang fana.
Nah, bagian akhir ayat ini kan bunyinya wama kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sekilas ini kayak ngulang poin sebelumnya ya, bahwa mereka milih sesat. Ada penekanan makna tambahan nggak di sini? Kenapa diulang lagi? Iya, kelihatannya mirip, tapi frasa wamakanu muhtadin ini menyempurnakan gambaran kegagalan total mereka. Para ulama melihat beberapa nuansa makna di sini. Apa aja tuh nuansanya? Pertama, ada yang memahami ini sebagai penegasan bahwa mereka itu nggak dapat petunjuk atau keberhasilan di dalam perdagangan atau pilihan yang mereka ambil itu. Jadi pilihan mereka itu dari awal memang salah arah, nggak bawa kebaikan apapun. Ini pandangan yang diisyaratkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Asy-Syaukani. Oke, jadi pilihan mereka itu sendiri nggak ada petunjuknya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, nah ini mungkin lebih dalam lagi, Imam At-Tabari dan Abu Hayyan dalam pandangan yang beliau pilih menekankan bahwa frasa ini menunjukkan bahwa mereka tuh memang nggak pernah ada di atas jalan petunjuk sejak awal, secara hakiki. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, keimanan mereka tuh cuma di permukaan aja, cuma di mulut, nggak pernah beneran masuk ke hati. Jadi ya mereka memang dari sononya ada dalam kondisi terbimbing, muhtadin. Oh, jadi ini menguatkan penjelasan soal kehilangan modal tadi ya? Betul sekali, mereka bukan cuma gagal raih untung, tapi memang dasarnya udah nggak punya pondasi petunjuk yang benar. Mereka benar-benar dalam kondisi bangkrut spiritual. Ada istilah lain nggak buat kondisi ini? Imam At-Tabari mengutip beberapa ulama salaf, bilang mereka itu kehilangan rushd. Rushd itu kayak kearifan, kemampuan melihat konsekuensi jangka panjang, pandangan yang benar untuk memilih jalan yang menguntungkan dunia dan akhirat. Nah, mereka kehilangan itu. Jadi ini benar-benar gambaran kegagalan yang sempurna ya? Nggak ada untung, modalnya hilang atau disia-siakan, dan ujungnya bingung nggak tahu arah sama sekali. Benar-benar perdagangan yang paling merugi. Persis. Sebuah gambaran yang sangat mengerikan sebenarnya. Ayat ini ngasih peringatan yang keras banget ya, dan gamblang. Lalu pertanyaannya sekarang, gimana kita, sahabat takwa, bisa ngambil pelajaran praktis dari ayat 16 surat Al-Baqarah ini? Biar kita nggak kepleset dalam perdagangan serupa di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini bagian paling pentingnya ya, aplikasi dalam hidup kita. Ada beberapa poin refleksi yang bisa kita ambil bareng-bareng nih. Oke, apa aja tuh? Pertama, sadari bahwa hidup ini rangkaian pilihan. Kayak pasar transaksi jiwa. Setiap hari, bahkan tiap saat, kita ini bertukar. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Apa sih yang lagi saya beli hari ini? Apa saya lagi nuker nilai-nilai luhur, jujur, ikhlas, waktu ibadah, demi untung duniawi yang semu? Kayak pujian orang, nyaman sesaat, atau materi yang fana? Evaluasi transaksi harian kita ini krusial banget. Bener juga ya. Kadang kita nggak sadar transaksi kecil-kecilan itu. Iya banget. Beda sikap di depan sama di belakang. Imam At-Talibi ngutip hadis riwayat Abu Daud yang nyebut orang kayak gini sebagai seburuk-buruk manusia. Coba tanya lagi ke diri sendiri. Ada nggak ya kesenjangan antara omongan sama perbuatan saya? Niat saya ini tulus karena Allah atau ada udang di balik batu? Menjaga integritas ini perjuangan terus-menerus. Introspeksi terus ya berarti? Iya. Ketiga, hargai petunjuk sebagai aset paling berharga. Petunjuk dari Al-Quran, sunnah Nabi, akal sehat yang dibimbing wahyu, itu modal utama kita sahabat takwa. Jangan pernah anggap remeh, jangan ditukar dengan harga murah. Setiap kali kita milih taat walau susah, kita lagi jaga modal kita. Sebaliknya, tiap kali tergoda maksiat demi senang sesaat, kita lagi gerus modal itu. Jadi petunjuk itu modal ya, bukan cuma panduan, harus dijaga. Keempat, definisikan ulang makna keuntungan sejati. Sukses hakiki itu bukan cuma materi atau status sosial. Untung sejati itu ya dekat sama Allah, jiwa tenang, sakinah, punya hikmah dalam hidup, bermanfaat buat sesama. Orang munafik di ayat ini mungkin kelihatan pintar ngamanin posisi duniawi. Tapi mereka nukar untung abadi dengan rugi kekal. Jangan sampai kita kejebak kalkulasi untung rugi yang salah. Ini penting banget nih, mendefinisikan ulang kesuksesan. Betul. Mungkin biar lebih kebayang, kita bisa lihat contoh nyata perdagangan merugi ini pada kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik terkenal di Madinah itu. Oh iya, pemimpin kaum munafik ya? Ya. Sumber-sumber kayak tafsir atau labi itu ngelukisin gimana dia lihai banget bersandiwara.
Di depan nabi dan sahabat, wah bisa tampil meyakinkan, muji-muji. Tapi di belakang dia aktif nyebar fitnah, mecah belah, kong kali kong sama musuh. Dia membeli pengaruh dan kedudukan sesaat di mata kaumnya dengan menjual iman yang sejati. Akhir hidupnya nunjukin betapa ruginya pilihan itu. Kisahnya jadi cermin nyata dari peringatan di ayat 16 ini. Masya Allah. Jadi jelas banget ya contohnya. Iya, semoga jadi pelajaran buat kita. Baik. Jadi kesimpulan penting dari diskusi kita hari ini ya, sahabat takwa, ayat ke-16 surat Al-Baqarah, ini adalah alarm keras. Peringatan tentang konsekuensi fatal kalau kita milih kesesatan, padahal jalan petunjuk udah jelas ada di depan mata. Ini metafora perdagangan jiwa yang pasti rugi, menghilangkan modal kebaikan kita, dan bikin kita bingung, kehilangan arah total. Betul sekali. Dan sebagai penutup, mungkin ada baiknya kita bawa satu pertanyaan ini buat direnungkan secara pribadi. Setiap hari ini kan arena perdagangan buat jiwa kita. Coba deh nanti sebelum tidur, luangkan waktu sejenak. Tanya ke diri sendiri, investasi ruhani dan amalan apa ya yang udah saya lakuin hari ini? Apa saya cukup yakin kalau transaksi-transaksi pilihan saya sepanjang hari ini benar-benar bawa untung jangka panjang di hadapan Allah kelak? Pertanyaan reflektif yang bagus sekali. Semoga kita bisa menjawabnya dengan baik setiap hari ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang mendalam. Sama-sama, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga buat sahabat takwa yang sudah menyimak pendalaman kita kali ini. Semoga diskusi ini membawa manfaat, menambah wawasan, dan terutama menguatkan langkah kita di atas jalan ketakwaan. Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.